Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman dan para sahabat semuanya bersama Pak Degun di Elektima Channel. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Kali ini Pak D ingin berbagi pengalaman teman-teman. Saat ini Pak D menghadapi problem yaitu mesin pendingin, yaitu berupa freezer, yaitu freezer LG ya teman-teman, dengan tipe INV 304SL. Nah, ini freezer ini problemnya adalah mati total. Jadi bila konektor listrik ini, konektor listrik ini kita colokkan ke terminal PLN, langsung MCB kWh meter jeglek teman-teman. Dan sudah dicoba berkali-kali, selalu begitu jeglek, jadi seperti ada short. Nah, ini pertama kali Pak D menghadapi masalah seperti ini. Nah, mungkin nanti coba Pak D perbaiki. Nah, mungkin juga teman-teman bisa memberikan masukan pula. Kita berbagi pengalaman, mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Jadi ini kasusnya langsung trip, langsung jeglek, tidak bisa start sama sekali. Jadi bila ini dicolokkan ke PLN, langsung jeglek PLN-nya. Sehingga Pak D tidak bisa mengontrol. Mana biasanya di dalamnya ini sudah kemarin sudah dibuka Pak D ya. Pak D tidak bisa mengontrol LED indikatornya, kedipannya berapa kali untuk mengetahui problemnya. Biasanya kalau ada problem ditunjukkan oleh LED yang ada di dalam modul inverter di dalam box ini ya teman-teman. Jadi kedip 1 kali, 2 kali. Nah, ini ada, nanti bisa ditunjukkan di sini. Kalau kedip 1 kali, 2 kali, ini bisa dibaca di petunjuk ini. Tapi sayang sekali karena ini langsung dicolokkan, langsung trip, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kemarin Pak D langsung bongkar-bongkar. Memang kemarin Pak D tidak sempat memvideo waktu melakukan pembongkaran dan melakukan penelusuran masalah. Ya, ini sudah dibongkar. Kemudian boxnya ini Pak dikeluarkan, kemudian modulnya Pak dilepas. Nah, ini teman-teman, modulnya sudah dilepas Pak D. Nah, kemudian kemarin Pak D melakukan pengecekan, penelusuran penyebab terjadinya short, tetapi tidak sempat Pak D video karena ya durasinya yang terlalu lama. Nah, kali ini Pak D ingin menceritakan apa saja yang sudah Pak D lakukan, sehingga bisa bersharing pengalaman dan pengetahuan kepada teman-teman yang juga belum berpengalaman dalam hal ini, masalah menghadapi sistem inverter, freezer atau kulkas freezer ini teman-teman ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang sudah berpengalaman, yang sudah lebih tahu, bila melihat video ini juga mohon saran dan share-nya ya teman-teman dalam menghadapi masalah ini. Jadi kali ini Pak D ingin menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh Pak D di dalam menelusuri penyebab dari short. Nah, pertama-tama kemarin Pak D sudah lakukan dari mulai tegangan input 220 volt ya teman-teman.
ini mulai dari tegangan input 220 volt, telusuri oleh Pak D sampai kepada filter-filter ini juga short ya. Kemudian sampai kepada diode kiprok ini. Nah, sampai kepada diode kiprok ini dicek pada posisi nancap di PCB ini semuanya short, teman-teman. Nah, akhirnya coba Pak D menelusuri dengan melepas kakinya ya, satu persatu. Jadi dari input PLN ini, dari filter-filter ini sampai kepada bius itu menunjukkan short semua, sampai ke belakang semuanya short. Kemudian Pak D mulai lepas, yaitu kiprok penyearah ini Pak D lepas, karena kalau menancap begini menunjuk terjadinya short ya. Ohmmeter menunjukkan 0 semua. Nah, ini Pak dilepas kemarin. Ini Pak dilepas. Kemudian dicek, ternyata di luar PCB posisi diode dalam keadaan baik. Nah, tetapi posisi setelah dilepas begini, rangkaian diode kiprok sampai ke depan, sampai ke input, ternyata sudah tidak short. Tetapi setelah diode ke belakang, ke seluruh rangkaian masih short. Kemudian coba Pak D lepas elko, 2 elko ini karena indikasinya short. Pak D lepas elko nya, ternyata elko setelah Pak D lepas dicek keadaan baik, tidak ada terjadi short, teman-teman. Nah, kemudian setelah elko masih juga terjadi short. Nah, setelah elko ini, elko paralel ini menuju ke IC regulator ini, teman-teman ya, IC kontrol. Nah, ini pun setelah IC keluar ke coil ini, nah, ke filter ini juga short, teman-teman. Sampai kepada semua rangkaian yang terhubung mau masuk ke rangkaian IC pengontrol tegangan motor ini sudah Pak dilepas kemarin. Ternyata ini pun output ke motor ini ternyata short juga. Jadi sudah Pak dilepas sampai ke sini, ternyata dari IC IPM ini, yaitu menggunakan IC SIM 6822M, teman-teman. Ini outputnya ternyata juga short. Semua pin-pinnya ini ternyata short. Sehingga setelah ini Pak dilepas semua hubungan inputnya untuk tegangannya ternyata juga masih short. Berarti Pak D bisa berkesimpulan ini kemungkinan besar adalah IC IPM yang mengontrol semua tegangan untuk inverter, yaitu memberi tegangan kepada kompresor ini. Ini Pak D simpulkan kemungkinan ya short, itu mungkin jebol, teman-teman. Dan mudah-mudahan IC program SMD ini juga kontrol ini mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, dilemanya bagi Pak D ini, kalau diganti IC IPM ya, kalau memang benar hanya IC ini, maka cukup diganti IC-nya ini, teman-teman. Tetapi yang menjadi dilema adalah kalau rangkaian IC SMD ini, program kontrol ini juga kena semua, maka ya percuma kita masang IC ini. Terpaksa kita beli ke satu set ini ya, teman-teman. Nah, Pak D mencoba untuk berspekulasi. Kalau Pak D beli ini semua itu adalah mahal sekali ya, teman-teman. Kemarin Pak D sudah menanyakan kepada service centernya, itu satu set ini harganya sekitar 750 untuk di kota saya ini, Pak. Tapi kalau di Surabaya, di service center Surabaya harganya 700, beda 50.000. Nah, setelah Pak D tanya-tanya, coba barangkali kalau Pak D
ganti IC-nya saja, itu IC tanya di online. Kalau di toko-toko elektronik sangat sulit ya teman-teman. Kemarin Pak D ke Genteng Surabaya tidak menemukan, maka Pak D ke online dan alhamdulillah mendapatkan IC tersebut. Nah, ada tapi dengan harga Rp125.000. Nah Pak D istilahnya gambling ya teman-teman. Kalau beruntung nanti Pak D hanya kehilangan ini. Nah ini IC-nya sudah dapatkan Pak D. Kalau beruntung nanti Pak D akan hanya kehilangan mengganti IC ini Rp125.000. Tetapi kalau Pak D ganti ini tidak berhasil, kemungkinan program dan kontrol tegangan ini juga kena IC SMD ini, maka ya totalan teman-teman ya. Jadi akhirnya harus beli ini 700.000 ditambah 125.000 menjadi 825.000. Tapi kalau Pak D beruntung ya hanya ganti IC ini saja. Jadi Pak D gampangannya gambling tapi tidak ngawur ya teman-teman. Berdasarkan analisa Pak D, karena ini menunjukkan indikasi short, oke lah, coba ini dulu daripada nanti siapa tahu ya nanti diganti IC-nya saja ternyata berhasil, maka kita hanya kehilangan uang 125.000. Nah itu teman-teman. Nah ini Pak D kemarin sudah lakukan ini, dan Pak D sudah cek kompresornya ini ya, ternyata kompresornya tidak bermasalah. Itu teman-teman. Nah coba kita cek kembali ya untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa kompresor sebetulnya tidak masalah, tetapi kenapa IC overload gitu teman-teman. Nah ini pengalaman pertama Pak D, belum pernah menangani ini modul inverter ini. Coba-coba, nah nanti mudah-mudahan dengan pengalaman ini kalau berhasil bisa membantu teman-teman juga mungkin mendapatkan permasalahan yang sama, bisa dilakukan seperti yang Pak D lakukan. Itu teman-teman, coba kita mulai cek kompresornya lagi ya teman-teman, untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa kompresor pun tidak ada masalah. Oke, coba Pak D bongkar dulu kompresor. Kita cek pin inputnya ya teman-teman. Ya, kaki-kakinya ada 3 kaki kompresor, untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa apa yang Pak D lakukan kemarin itu sesungguhnya sudah Pak D lakukan dengan mengecek kompresornya sendiri, apakah beban overloadnya IC tersebut, IC yaitu SIM 6822 ini, apakah kebebanan kompresor. Ternyata tidak teman-teman ya. Nah oke, Pak D cek lagi untuk menunjukkan pada teman-teman. Nah menunjuk 14,7. jadi kaki atas 2 ini 14,7, kemudian atas kanan dengan bawah tengah ini kumparan tengah 14,5 ohm, kemudian yang kiri atas dengan yang bawah juga menunjukkan 14,5, jadi 0,4 gitu ya, sama 14,4 ohm. Jadi semuanya hampir sama, yaitu menunjuk 14,5,7,4 itu ya teman-teman. Itu jadi kompresor ini kan dari 3 kaki ya teman-teman. Nah dari 3 kaki ini, antara kaki ini 14,7, kemudian ini juga 14,5 ya, dan kaki ini
pinggir-pinggir ini 14, oh ini yang 14,7, ini 14,5 ya. Ini juga 14,5,4 ini. Itu teman-teman. Jadi dari motor tadi dicek ternyata dalam kondisi baik. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya Pak D akan masang IC ini teman-teman yang baru dapat dari online. Itu SIM 6822M. Coba Pak dipasang nanti di sini. Nah, ini nanti mudah-mudahan dapat berhasil berfungsi kembali. Kalau ini beruntung ya teman-teman ya. Tapi Pak D sudah dapat memastikan ini jebol memang. Tetapi kalau rangkaian program dan kontrol tegangan ini juga jebol, ya tidak bisa berbuat apa-apa. SMD ini ya, terpaksa ganti semuanya. Oke, kita pasang, kita solder dulu teman-teman ya. Oke, kita pasang ini. Oke, sudah masuk semua teman-teman. Nanti kita solder, kemudian kita pasang kembali pendinginnya ya teman-teman. Kita pasang kembali. Oke, kita tunggu di solder. Nanti saya skip dulu videonya biar nggak terlalu lama. Oke teman-teman, solder dulu. Nah, oke teman-teman, IC PPM SIM 68822M sudah Pak dipasang ini. Nah, oke, kemudian sudah rapi. Kemudian Pak dipasang untuk pendinginnya ya teman-teman. Nah, kita tinggal pasang pendinginnya. Nanti bisa kita coba. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Sehingga tidak perlu mengganti modul. Nah, ini kalau mengganti modul ya keluar duit banyak ini teman-teman. Nah, kalau di service centernya saja 750 di kota saya, di Surabaya 700.000, selisih 50.000 ya teman-teman kalau beli modulnya. Nah, oke, sudah Pak D pasang. Mari kita tinggal coba nguji, mudah-mudahan berhasil teman-teman. Itu. Oke, kita coba, kita uji teman-teman ya. Nah, kita masukkan soket-soketnya ke PCB atau modul ini. Nanti kita coba uji. Sementara tanpa beban motor ya teman-teman. Kita uji tanpa beban motor. Nah, ini Pak D sudah siapkan untuk cek ampere meternya, kemudian konektornya, fitting. Oke teman-teman, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil teman-teman ya. Bismillah. Nah, tidak konslet teman-teman. Cuma kedip sekali teman-teman ya. Tanda power masuk. Oke, kita sudah Pak disiapkan semua piranti ukurnya. Nanti kita coba dengan diberi beban motor ya teman-teman. Ini kita coba beri beban motor, bagaimana beban kompresor. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, kita tancapkan. Ini untuk indikasi ampere meter, ini power meter. Kita
kita siapkan untuk cek tegangan kerjanya. Oke, bismillah. Nah, oke, sudah bekerja, nyala sekali LED-nya. Kemudian arus awal 0,034 ya, 34 miliampere. Umumnya 10 miliampere ya, teman-teman. Ada beban power meter. Untuk cek tegangannya, watt, kWh, volt 221,8 ya teman-teman. 221,8 volt. Oke, kemudian kita cek tegangan kerjanya untuk rangkaian ini DC. Input tegangan 15 volt ya teman-teman ya. Menunjuk 15 volt. Output 7805 nunjuk 5 volt. Oke, berarti normal ini teman-teman. Dan nunjuk 5 volt. Nah, kita tunggu. Nanti biasanya antara 7 sampai 10 menit nanti kompresor baru bekerja. Sekarang kompresor belum bekerja teman-teman. Coba kita tunggu. Nanti Pak D skip. Nanti kalau mendekati nyala kita videokan lagi teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Mungkin nah mulai teman-teman. Oke, mulai bekerja kompresor. Nah, bekerja teman-teman kompresor teman-teman. Mulai naik ampere. Tegangan 221,6, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 6. Naik teman-teman. Mudah-mudahan berhasil nih. Mudah-mudahan ini aman teman-teman. Bekerja, kompresor bergerak. Ini mulai panas. Mulai panas teman-teman. 0,767. Ya, sudah tidak konslet, sudah berhasil. Oh, ini mau mati ini. 0,773 teman-teman, bertahan. Untuk ngangkat pertama biasanya ini dalam keadaan normal mestinya 0,4 0,5 teman-teman. Ini nanti naik terus biasanya gini untuk ngangkat awal ini ya. Untuk ngisi freon keliling biasanya ngangkatnya naik. Nanti kembali normal turun ke kerja normalnya. Nah, sudah bekerja teman-teman. Kompresor halus, getarannya halus, suara halus, dan ini sudah mulai panas. Oke, alhamdulillah bisa bekerja. Mudah-mudahan ini nggak masalah lagi teman-teman ya. Kita tunggu. Oke teman-teman, freezer juga sudah dingin ya. Kita bisa lihat sudah 1,5 jam, hampir 1,5 jam. Nah, ini sudah dingin, sudah keluar esnya teman-teman, basah. Sudah keluar esnya. Alhamdulillah sudah bekerja normal. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, sudah 1 jam lebih. Ini tadi dicoba Pak D dan alhamdulillah berhasil teman-teman. Jos. Nah sekarang ini nanti kita tinggal masukkan ke bak sini, kita kembalikan untuk dimasukkan kembali. Oke. Dan bagi teman-teman yang mungkin mengalami problem yang sama yang seperti Pak D alami, maka teman-teman bisa mencobanya seperti yang telah Pak D lakukan.
Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa sharing pengalaman. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menghadapi problem kulkas freezer yang kasusnya adalah short ya kan. Jadi inverternya, IC-nya ini short, kemudian kita ganti IC, alhamdulillah berhasil. Oke, demikian teman-teman. Salam untuk semuanya. Jaga diri baik-baik. Semoga berjumpa lagi di lain video. Kita saling doa mendoakan, semoga kita selalu sehat, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sekian Pak diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.